Selamat pagi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan renungan hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati setiap telinga orang yang mendengar dapat beroleh berkat dalam kehidupannya. Berkati pula bagi teman-teman kami yang berada di luar sana, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca dan merenungkan firman Tuhan seperti kami. Kami juga berdoa hari ini boleh dapat berjalan dengan lancar, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sertai dan bimbing kami selalu ya Tuhan, kami mau memulai renungan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman kita pada pagi hari ini berjudul Nilai Kesadaran. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, lalu kita baca bersama-sama dari Yohanes 13 ayat 16 sampai 17. Yesus mengucapkan ayat ini setelah membasuh kaki murid-muridnya. Sebagai guru dan Tuhan, ia memberikan teladan kerendahan hati dan pelayanan. Dia ingin murid-muridnya memahami bahwa kebesaran sejati tidak terletak pada posisi atau kekuasaan, tetapi dalam sikap hati yang mau melayani. Ada sebuah cerita tentang kakak beradik bernama Eci dan Jeff yang rajin mengikuti ibadah di gereja mereka. Usia Eci 1 tahun lebih tua dari Jeff. Badan Jeff lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan Eci, sehingga orang sering salah duga. Jeff sering dikira kakak dari Eci dan tanpa disadari, Jeff merasa lebih kuat daripada kakaknya. Tidak hanya itu saja, Jeff merasa lebih pandai dan lebih keren. Tentu saja sikap seperti ini tidak bisa dibenarkan karena sombong bukanlah sikap yang terpuji. Dan yang terutama adalah, Jeff adalah adik Eci. Jeff harus menghormati Eci. Menghormati yang lebih tua merupakan kewajiban dari yang lebih muda. Seorang adik wajib menyadari bahwa dia harus hormat dan seorang kakak wajib pula mengasihi adiknya. Kesadaran ini akan membuat kita semakin dikasihi oleh orang tua dan teman-teman, karena sebagai anak Tuhan yang masih muda, kita mampu menyadari peran seorang kakak dan adik. Nah, jika kita dewasa nanti, maka kita akan menjalani proses ini dalam skala yang lebih besar. Misalnya di kantor, ada posisi manajer dan staf. Jika kita memahami dan menjalani hal ini, maka kita sudah menjalankan perintah Tuhan, yaitu untuk saling menghormati. Menghormati tidak perlu seperti dalam dunia militer. Menghormati bisa diwujudkan dengan cara bicara yang sopan, tidak perlu membentak, sopan satu dengan yang lain, dan jika kita punya inisiatif untuk mendoakan mereka yang lebih tua. Kiranya kita semua bersedia untuk menghormati mereka yang tua dan mengasihi mereka yang muda. Pesan utama dari Yohanes 13 ayat 16-17 ini adalah yang pertama, menjadi pelaku firman. Yesus berkata bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari mengetahui kebenaran, tetapi dari melakukannya. Seringkali kita tahu apa yang benar, tapi tidak melaksanakannya. Firman Tuhan harus menjadi tindakan nyata dalam hidup kita, bukan sekedar teori atau pengetahuan. Yang kedua, kebahagiaan dalam melayani dunia. Mengajarkan bahwa kebahagiaan berasal dari memiliki banyak hal atau berada di posisi tinggi. Namun, Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati ada dalam melayani dengan kasih. Ketika kita melayani dengan hati yang tulus, kita mengalami sukacita yang berasal dari Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain dalam pelayanan. Sebagai muridnya, kita dipanggil untuk hidup dalam kerendahan hati dan melayani dengan kasih. Kebahagiaan sejati datang bukan hanya dari mengetahui kebenaran, tetapi dari melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah renungan yang dapat kita dengar pada pagi hari ini. Semoga yang kita dengar dari firman pada pagi hari ini dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah memberi kelancaran dari awal mendengar renungan hingga pada akhirnya, di mana setelah ini kami juga akan bersama-sama memulai aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu agar dilancarkan dalam segala aktivitas kami pada hari ini tanpa terjadi suatu masalah apapun. Kiranya Tuhan berkatilah pula sebagian dari kami yang saat ini hatinya belum tergerakkan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong ketuk pintu hatinya agar mau bersama-sama dengan kami mendengarkan firman-Mu.
bagi mereka yang belum berkesempatan mendengar renungan ini karena sakit maupun kendala yang lainnya. Kiranya Tuhan berkati mereka agar bisa kembali sembuh dan kembali mendengar firman-Mu bersama-sama dengan kami. Juga untuk teman-teman kami yang mengalami kendala, kiranya Tuhan berikan kelancaran selalu. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya renungan hari ini dapat beroleh berkat bagi diri kami dan dapat kami renungkan dalam keseharian kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.